Ambo sampaikan iko Isra Mi'raj fenomena di masyarakat. Ambo ceramah di masjid, khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, turun dari mimbar, sembahyang Jumat. Selesai sholat Jumat, datang jamaah memegang lutut ambo. Buya. Apa namanya Pak Buya? Apunya Pak. Ado apa? Tunggu sebentar. Ambo sholat ba'diyah Jumat dulu 2 rakaat. Selesai ba'diyah. Maksud ambo ba'diyah itu supaya jamaah sebagian balik dulu. Ambo ndak mau citonya didongau de uang lain. Selesai itu ambo tanya, apa masalahnya Pak? Masalahnya bini ambo titipkan ke kepala dinas. Bukan di Siko, bukan di planet Mars Siko itu. Ambo nan mantannya keluar kota Bu ya. Ambo mantannya ke airport. Kata ambo, Pak, tolong jago bini ambo ya Pak. Terus betul-betul dijagonya Bu ya. Apa yang bisa ambo lakukan Bu ya? Apa yang bisa ambo lakukan Ustadz? Apa yang bisa ambo lakukan Tuan Guru? Kata ambo, nyo di mana kini? Nyo di luar kota. Minta pindah ke doke apa? Apa jangan berpisah jauh. Pindah. Bapak yakin bisa menjaga dia? Yakin Pak Ustadz. Siap. Yakin Pak Ustadz. Siap. Oke. Pindahkan inyo ke doke apa? Tiap malam tahajud, baca Yasin, jaga keluarga. Siap Pak Ustadz. Sesudah seminggu datang lagi. Ada apa? Ndak bisa ambo melupakan bayangan kepala dinas itu Pak Ustadz. Ambo sembayangnya di belakang, Allahu Akbar, mukonya nampak Ustaz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima perempuan yang sudah diobok-obok, kecuali laki-laki yang sudah kehilangan kecemburuan. Betul laki-laki? Oh, ngaku semua. Jangan main api. Kalau takut terbakar, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga dayus. Dayus, siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Jadi kalau bapak bertanya tentang password handphone ibu, itu bukan dia cemburu buta, tapi dia sayang. Begitu juga dengan bapak. Saya Pak Ustadz tak tahan saya dengan bini saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Dia selalu bertanya sedang di mana, pulang jam berapa, kunci mobil mana, kunci motor mana, gaji mana, uang tunjangan mana, itu baju putih yang kumasukkan ke tas kenapa tak dipakai, itu kain sarung kenapa tak dipakai sembayang. Pak, itu bukan istri. Terus security. Kalau ada istri bapak, ambo selalu waktu ceramah-ceramah itu orang tuh selalu minta foto sama ambo. Ambo tanya, untuk apa banyak-banyak? Laporan ke rumah Pak Ustadz. Kenapa banyak? Betul. Ya sesuai, paling nggak tahan seminggu Pak Ustadz. Kalau ada istri yang memasukkan kain ke tas, memasukkan baju koko ke tas, habis tuhnya bertanya di luar kota, abang di hotel mana, balik jam berapa, duit mana? Sesungguhnya itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara mengobati hati yang hampir luka. Maka balik dari siko, balik dari sini, katakan kepada istri, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku. Kau adalah bidadariku. Aku bidadari bang, iya. Tapi ambo gopo. Kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah doke umah makan. Apalah salahnya membahagiakan hati? Membangkitkan umroh ndak bisa, membolikan motor ndak bisa. Paling indah idkhalus surur, menyenangkan hati. Perempuan itu tak perlu disenangkan dengan yang macam-macam. Dengan kata-kata yang lembut saja hatinya sudah senang. Betul Bu? Nabi mana pernah memanggil istrinya nyobik namo? Tidak pernah Nabi menyobik namo. Ya Aisyah. Tidak ada.
Apa kata Nabi? Dipilihnya kata, satu kata tapi berkesan. Ya Humaira. Humaira artinya kulit yang putih kena cahaya matahari kemerahan. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena matahari. Jadi boleh ambo panggil bini ambo ya Humaira bu ya? Boleh. Balik dari siko, ya Humaira. Apalah salahnya, menyenangkan hati. Biasanya kalau nyendak putihnya, alah katanya sudah. Iko ada lelaki terlalu jujur. Balik dari pengajian Ustaz Somad, balik ke rumah, kita mesti jujur mah. Ya Hajar Aswad. Sakitlah hatinya. Cobalah sabiknya Hajar Aswad. Sesudah itu baliknya ke dapur, diambilnya batu gilingan. Memang selesai mencium Hajar Aswad, melontar jumroh katanya. Kalau tak bongkak kepala, enggak lah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan ketiga adalah mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik. Istri bapak pun baik-baik. Bapak sama ibu semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sembayang malam bersama penting. Sembayang tahajud bersama. Siapa yang menjagokan? Bapak mengambil air, percikkan ke mukanya. Tapi Pak Ustadz, selama nikah sekalilah saya dibangunkan suami saya Pak Ustadz. Waktu bila habis nonton film hantu, takutnya konceng ke dapur. Ambo bukan Ustadz yang suka mendikte-dikte orang. Kapan ibu terakhir dibangunkan? Tak perlu jawab dengan lidah. Ya bagi yang belum pernah dibangunkan, insya Allah nanti malam akan dibangunkan suaminya untuk sholat tahajud. Jaga keutuhan, kebersamaan, komunikasi dan lain sebagainya. Bukan berarti ambo merang ibu kerja. Ibu yang sudah bekerja di kantor-kantor, silakan kerja bu. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Iko kalau bangkit ke kantor, kalau di rumah ke kantor pakai minyak wangi, dipasang di Jalan Sudirman, tercium di Jalan Pepaya. Di rumah 3 bau. Bawang, apitson, minyak kayu putih. Maka usahakan ibu cantik di depan suami. Ibu adalah bidadari surganya. Begitu juga suami. Kalau sama kawan, masya Allah, sama kawan duduk-duduk di kafe, datang kawan kok kecicilan, tumpah air, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bininya menumpahkan, mana watoang. Padahal ketika apa terbaring di ruang ICU, yang akan menyuapkan makan kawan apa bini? Datang kawan mancing itu menyuapkan apa? Bini itulah yang menyuapkan. Apa kata ibu? Sabar ya bang, insya Allah sebelum hari Jumat selesai kok bang. Kalau bapak baik, maka akan dibisikkannya ke telinga bapak, la ilaha illallah. Tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa membengkok, tinggal isyarat mata, melawan tak kuasa. Kalau bapak baik. Tapi kalau bapak dulu tak baik, apa mereka berbisik? Mano suek tanah. Mudah-mudahan bapak semuanya jadi orang baik-baik semua insyaallah. Adapun dosa-dosa yang di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a
wa wafiqni amalan salihah. Yang pernah menyakiti, yang pernah menzalimi, minta ampun kepada Allah, taubat nasuha. Ibu-ibu, kalau bapak ni minta maaf, minta ampun, mau ibu memaafkan? Lah, selesai. Baik mereka kok. Yang keempat, dalam Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa. Jumpa. Apa pelajaran? Bahwa kita nanti kalau sudah mati semua akan jumpa awak balik. Ustaz Somad. Yo. Nanti kalau awak mati berjumpa awak dengan suami awak. Iya bu. Alhamdulillah Pak Ustaz, ambo sangat takut laki ambo tu mati. Oh, ada juga bapak-bapak nan bertanya kan bu, Buya, ya, awak kalau mati berjumpa sama bini awak? Iya kata ambo. Lamanya terdiam. Ambo tanya, kenapa Pak terdiam? Sedang di dunia aja malah tidak tahan katanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua yang tak baik dari hati mereka. Jadi kalau ada bapak yang merasa cemas, asam lambung naik, asam tun, maka sesungguhnya semua yang tak baik itu nanti dicabut Allah. Dia akan menjadi bidadari surga insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya di akhirat pun awak akan kumpul. Datang seorang laki-laki berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, "Dia apa ang memeluk ambo? Ambo ko budak miskin susah, ambo sahaya kulit ambo hitam. Ambo nak akan mungkin bersua dengan engkau di surga ya. Ambo nak akan mungkin bersua dengan engkau di surga ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang ingin cintai. Bersama awak pagi iko, hari Jumat barakah iko, di tompek nan elok iko, bersama pula awak nanti di surga Jannatul Firdaus. Di neraka jumpa juga, yang di neraka pun berjumpa juga. Al-akhilla, uang-uang nambah kawan-kawan, satu kantor, satu kampus, satu masjid, berjumpa. Dan di akhirat mereka saling memuji. Dek waang lah hambo jadi baik, dek waang lah hambo menjadi, karena kamulah saya menjadi orang soleh. Tapi yang di neraka berkumpul saling menyalahkan. Gara-gara waang lah hambo masuk neraka, gara-gara waang hambo pakai sabu-sabu. Ya salah waang juga, kenapa kasih gratis katanya. Akhirnya pulang. Jadi di akhirat pun berkumpul awak balik. Mudah-mudahan awak berkumpul di surga insyaallah. Cuma kumpul di surga dengan kumpul di neraka kok agak beda. Kumpul di surga itu banyak kawan-kawan tuh yang hilang, tak datang. Sianu tak ada, sianu tak ada. Waktu di surga kumpul semua. Wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpul semua. Tidak bukan bau di tempat lain. Kumpul semua. Kau cik orang tu kan, loh, apa kau di siko? Itulah di awak kau jauh sama dulu katanya. Maka ambo selalu menyampaikan, kau banyak yang golaknya delay kau. Maka ambo selalu sampaikan, ustad-ustad yang mengurus masjid, mengurus wakaf, mengurus zakat di Basnas, kalian mesti jujur, amanah, hati-hati dengan laporan. Apalagi ustaz yang baru dapat amanah jadi ketua Masjid Ar-Rahman tadi. Kok SK lah disoahkan. Jangan sampai ustaz kau berceramah, pejabat-pejabat, menteri-menteri, presiden, gubernur, hisab kalian nanti di akhirat lama. Rupanya pas di akhirat, rupanya sama semua orang tu. Ditanya di wali kota, ustaz di siko juga. Itulah salah laporan potang. Ayo itu maka mesti hati-hati awak.
Ambo kalau ceramah ke kantor-kantor dinas, banyaklah pegawai itu selesai ceramah itu datang ke Ambo. Ustadz, saya mau curhat nih Pak Ustadz. Bisa 4 mata. Kata Ambo jangan sampai 3 pun bisa. Apa namanya? Saya di kantor nih susah Pak Ustadz. Apa susah Ibu? Apa susah Bapak? Kami kan ke Jakarta tuh pakai pesawat yang selalu terlambat Bu ya. Kenapa pesawat ikut terlambat? Karena sebetulnya di darat naik ke Aceh, Singa Tobang, Lion Air. Tapi dalam laporan kami pakai Garuda Pak Ustadz. Jadi ongkos iko bengkak Pak Ustadz. Acara di situ cuma sehari semalamnya Bu ya. Tapi tanda tangannya sampai hari sampai malam. Kalau gitu Ambo ingin keluar saja dari PNS iko Bu ya. Sesudah itu Ambo tanya, kalau wa angko lo dari PNS, yang menggantikan wa angko malaikat apa setan? Katanya lebih setan lo deh yang boleh. Kata Ambo, waang jangan kalau, jangan keluar dari PNS, tetap bertahan di situ. Jadi duit-duit haram kau cendera apa Bu ya? Duit-duit haram itu bisa dibalikkan? Nggak bisa dibalikkan. Ambil aja lah kata Ambo. Jadi halal kata, indah kata Ambo. Duit-duit haram itu ambil yang selayaknya menurut kojo awak. Kalau kojo awak itu sehari semalam layaknya 1 juta, ambil 1 juta. Kalau 5 juta yang ompek itu masukkan ke amplop, serahkan ke masoleh amah kepentingan orang banyak. Itu di belakang Koki Sunda ada panti asuhan, asuhkan situ. Itu ada pembangunan masjid, soahkan ke situ. Tapi waktu membawa duit tadi, awak soahkan aja. Pak, ikut langsung poi. Jangan sobi pula, Pak, ini ada beberapa duit haram yang mau saya serahkan. Soahkan. Jangan anak bini awak diberi makan haram. Duit haram dibolikan ke semangkuk ketupek gulai paku, dibolikan ke semangkuk bubur yang selalu menang, bubur champion. Lalu kemudian semangkuk tadi berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak awak jadi jahe, otak kita jadi jahat, anak awak jadi jahat, bini awak jadi jahat, gara-gara darah haram. Tapi jangan keluar dari PNS, tetap bertahan di situ. Ustadz Somad itu orangnya jujur, ndak ada ngambek duit haram, dia mau ndak ada kesempatan. Coba letakkan Ambo di situ, bisa jadi lebih ganas Ambo. Ambo tengah-tengah malam sedang makan pecel lele di jalan Subrantas. Tiba-tiba BPK menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari BPK. Ambo sangko babi panggang karo. Apa lu orang BPK? BPK apa kok kata Mbak? Badan Pemeriksa Keuangan. Oh iya Pak. Ustadz kemarin ada mencetak buku di UIN. Iya, saya ada ambil penelitian. Berapa duitnya? Duitnya mau ambil 2 juta. Berapa buku yang dicetak? 150. Ambo cetak buku itu 2 juta, 150 percetakannya di Sail, oke, pasar Sail. Ambo tidak ada mengambil seperak haram. Katanya ini temuan Pak Ustadz. Kok temuan? Karena menurut Jakarta 150 dengan duit 2 juta tidak sama. Kalau duitnya 2 juta, bukunya mesti 200. Kata Ambo, kelencailah percetakan yang dapat di Pokambau Conda itu. Dipakainya standar Jakarta. Nah, jadi kalau mau dicai-cai kesalahan Ambo, itulah 50 buku itu hilang. Selalu ada menjadi temuan. Maka saya katakan bahwa saya mencetak buku itu 150, duitnya 2 juta, habis. Sejak itulah Ambo tidak mengambil penelitian di UIN. Wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena mereka berpikir pakai standar Jakarta. Standar Jakarta dipakai ke Papua, mana bisa? Mereka yang mengatur di atas turun ke bawah, tengok bagaimana sulitnya
sulitnya kami di bawah ini. Betul. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kelima. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu dibolah dadonya, dicuci pakai air Zam-Zam, setelah bersih diisi dengan hikmah dan iman, kemudian dirapatkan kembali. Itu simbol dari membersihkan hati. Ambo yakin dan percaya, eko yang hadir ko sodonya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Karena kalau hati sudah bersih, ambo menyampaikan ceramah sejam tidak terasa. Ambo tadi mulai jam 10, jam 9 kurang 10 tadi. Eko lah jam 10 lewat 5. Ini menurut kode etik ini udah melanggar ini. Menurut kode etik ini udah melanggar ini. Menurut kode etik ini udah melanggar ini. Di mana-mana 10 menit, apalagi kalau botolnya ketek contoh itu. 60 menit. Bisa pula di Masjid Al Husna acara Pemko Pokambau ambola ceramah sejam 15 menit. Tolong kalau daerah-daerah lain nanti komplain, Ustaz kenapa kemarin di Pekanbaru itu 1 jam, di Pekanbaru itu 1 jam lewat? Itu di kampung Ambo. Jadi ini perlu Ambo jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Mari bersihkan hati, hilangkan sombong, hilangkan angkuh. Ambo balik ke Pekanbaru tahun 2008. Kinilah tahun 2025. Berarti lah berapa lama ambo balik? 5 boleh tahu. Hah? Berapa? 7 boleh tahun? Oh iya 7 boleh tahun. Ambo balik 2008. Pejabat-pejabat yang hebat-hebat waktu 2008 itu kinilah pensiun. Pernah ambo ceramah di salah satu kantor, ambo duduk di sebelahnya, naik tapak kakinya ke muka ambo. Kini kalau ambo datang besuo, inyo duluan mengajau menyalami ambo. Inyo lupa tapi ambo ingat. Maka yang kini jadi pejabat 70 tahun lagi acan 27 lah nasib. Jangan sombong. Ada orang meninggal di jalan Tengku B. Mana jalan Tengku B? Situ. Datanglah ambo. Bawa balik. Datanglah pejabat. Disalaminya sodo uang yang ada situ. Pas giliran ambo lewatnya. Kok ambo enggak di samping ambo ada kawan ambo dari Kalimantan. Malunya was-was entah kemana muka ambo nak dipindahkan. Kata kawan ambo bertanya, kok enggak disalaminya kawan? Kata ambo, mungkin ini lah pikun kata ambo. Iya. Sampai akhirnya hari berubah, musim berganti, datang uang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Betul. Bisa Ustadz Somad makan siang ke rumah saya? Of course. Ambo datang ke mahinyo makan siang, uponyo orang nandak menyalami ambo tuh. Makan, kan ada pepatah orang Melayu, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Selesai makan siang, sebentar ya Pak Ustadz, saya ke kamar dulu, katanya. Masuknya ke kamar, mengambil kalender sama kartu, minta kampanyekan. Ambo ndak menyebut itu, tapi ambo ingat. Maka ambo ingat kan, kalau masih ada jabatan kini, jangan sombong. Karena 5 boleh tahun akan datang, dunia berubah, Pekanbaru berubah. Yang tidak berubah itu, ingatan aku ke kamu. Ingat ambo sakit hati ambo tuh. Ambo sedang makan di Pak Endut Sudirman. Sedang makan. Ambo makan suang. Balik ceramah singgah makan. Datanglah motor mahal. Datang langsung turun protokol. Pindah Pak, pindah. Ambo pun pindah.
Turunlah pejabat tuh dari motor. Wah, turun pejabat. Pejabat tuh kan kalau berjalan begitu. Ketiak tuh cendu ada bisul di situ kan. Turun duduk lawan susah. Ambo pun memindah ke sana. Mindah. Iba ganti musim berubah pun ambo pula ndak ingat lagi dah terlupa. Suatu hari ambo dapat jadwal ceramah di LP. Ambo pun disambut di LP itu amai. Ambo tengoklah apa yang menghalau ambo tu dulu duduk di lantai. Lamu ambo temonong. La ilaha illallah. Memang dak adonan abadi. Yang abadi itu hanyalah kenangan baik. InsyaAllah kalau awak buat baik sampai bila pun awak ingat insyaAllah. Ambo baru balik tahun 2008. Belum ada orang mengenal Ambo. Ambo duduklah di belakang rumah dinas wali kota Pekanbaru. Di topi-topi duduk Ambo situ. Tiba-tiba datang Pak Herman Abdullah almarhum. Disalaminya sodorang nanado di situ. Ke meja Ambo tu punya datang bersalaman. Itu Ambo ingatnya luar biasa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Dimasukkannya Ambo ke dalam jadwal safari Ramadan keliling Pekanbaru. Jadi rupanya kenangan-kenangan baik itu ingat. Termasuklah dengan Pak PJ hari kau ingat Ambo insyaAllah. Baik. Mudah-mudahan bapak-bapak pejabat kita semuanya selamat dunia akhirat. Selamat di dunia itu maksudnya endak kau naik tangkok KPK. Selamat di akhirat, awak sodonya masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah.